Halo teman-teman, ini adalah video kedua, hari kedua kami ada di Bandung untuk staycation ya. Nah, dari kemarin yang kita udah naik kereta sampai ke Bandung selama 3 jam dengan kereta yang super enak banget. Hari ini kita akan pagi-pagi langsung explore yang namanya breakfast di Hotel Ibis ya. Nah, kita langsung turun ke bawah ya, seperti ini. Kita langsung menuju ke breakfast areanya. Seperti biasa, kita akan ditanyain dulu nomor kamarnya berapa, lalu kita akan dikasih akses untuk masuk ke breakfast areanya. Nah, di sini breakfastnya banyak macam ya, dan anak aku yang satu ini seneng banget donat, jadi harus diambilin donatnya tuh. Nah, habis ambilkan si Alfred donat, kita langsung cari tempat duduk yang sesuai dengan kita ya, supaya anak-anak juga anteng sambil kita jalan-jalan lihat ada menu apa di sekitar sini. Nah, setelah kita jalan di sini, kita ketemu sama stand bubur ayam ya. Nah, di sini ada bubur ayam yang lengkap juga. Lumayan banget teman-teman bubur ayamnya. Lalu di sini ada stand kopi dan juga teh. Lalu di tengah-tengah di sini ada roti, ada kue basah, juga ada beberapa macam selai yang bisa kita pakai untuk rotinya. Ada donat. Lalu di sini ada waffle, ada pancake. Ya, pancake-nya itu langsung dibuatkan ya teman-teman waktu kita mau makan. Jadi lebih fresh ya. Jadi anak-anak aku kayaknya seneng yang ini nih, pengennya pancake ya. Nah, di sisi sana juga nanti itu ada berbagai macam salad nih. Seperti ini nih teman-teman. Ini ada berbagai macam salad buah dan juga di sini ada jus, ada susu, ada kayak cemilan-cemilan buat anak-anak. Lalu di sini juga ada prasmanannya yang terdiri dari nasi putih, nasi goreng, ada juga lauk-lauk pauk seperti tumisan sayur segala macam. Lalu di sini ada berbagai macam sambal, ada kerupuk, dan juga di sisi sini ada lontong sayur dan juga nasi kuning ya teman-teman ya. Nah, aku tertarik banget sama yang ini, nanti aku akan ambil. Lalu di sini juga ada model American style. Kalian bisa ambil sendiri. Di sini ada spaghetti, ada pasta, dan juga kamu bisa request nasi goreng yang kamu mau juga di sini ya. Ada mie goreng juga. Jadi bisa request sama chefnya supaya dimasakin gitu. Nah teman-teman, pilihannya cukup banyak banget untuk jenis-jenis makanannya. Hanya aja aku pas nyobain beberapa jenisnya, rasanya itu standar aja, nggak sampai spektakuler banget, tapi cukup banget buat kalian sarapan ya. Dan juga di sisi luar sana ada karedoks juga ya. Jadi di sisi pintu samping itu ada karedoks juga. Nah, anak aku tuh suka banget donat, jadi donat satu udah habis, mau diambilin lagi. Nah teman-teman, aku juga ada pesen kopinya. Kopinya ini standar aja sih, nggak sampai spektakuler banget. Aku belum ketemu kopi yang enak di Bandung ya selama aku ke Bandung. Jadi ya kita nikmatin aja yang ada. Dan anak aku yang suka banget waffle. Nah setelah kita sarapan, kita langsung menuju ke Trans Studio Bandung. Nah dari samping hotel ini kita tinggal menyusuri jalan aja ya untuk ke Trans Studionya ya teman-teman. Jadi Trans Studio itu persis di sepanjang jalan ke sisi kanan dari hotel ini ya. Jadi kita akan ketemu Trans Studio Mall dulu, baru Trans Studio Bandungnya. Jadi Trans Studio Bandung itu adanya di mallnya Trans Studio ya. Nah, kita juga lewatin beberapa kafe-kafe, ada masjid juga yang cukup besar banget di depan mallnya ini ya teman-teman. Buat kalian yang muslim bisa sholat di sini, megah banget masjidnya. Lalu ada beberapa restoran, mall. Nah ini mallnya nih teman-teman. Nah di situ sudah terlihat tulisan Trans Studio Bandung. Nah ini kita langsung masuk aja ke sini. Nah, welcome to Trans Studio Bandung nih teman-teman. Di sini ada loket-loket penjualan juga. Ternyata walaupun hari ini hari Senin, tetap dihitungnya itu kayak school holiday gitu ya teman-teman. Jadi harganya harga holiday gitu.
Nah, posisi Trans Studionya ada di lantai 2 ya. Nah, ini kita naik eskalator aja yang menuju langsung ke Trans Studionya. Langsung di atas ini sudah kayak ada Paris gitu ya, Menara Eiffel gitu. Sampailah kita di dalam sini nih teman-teman. Lagunya udah lagu kayak dunia fantasi gitu ya. Nah, aku sengaja nggak beli tiket dulu, jadi aku mau bandingin tiket di on the spotnya sama untuk tiket kita beli online yang mana yang murah. Dan ternyata kalau kalian beli online itu lebih murah teman-teman. Jadi kalau kalian mendadak juga bisa langsung beli online di sini, langsung ditukar aja sama pegawainya, jadi bisa langsung masuk juga ya. Jadi simple aja sih. Nah, ini kondisi dari pintu masuknya nih teman-teman. Nah, ini suami aku mau beli tiket dulu nih ceritanya. Nah, di sini udah ada loket tempat kalian tukerin tiket online kalian, atau kalian mau beli tiketnya sekalian juga boleh di sini. Nah, sebelum itu kita foto-foto dulu di depannya sebelum kita masuk. Nah, teman-teman, langsung kita masuk ke Trans Studionya ya. Nah, ini pegawainya udah langsung sigap nih untuk ngambilin tiket yang udah kita beli ya. Nah, ini langsung di-scan per satu orang gini, udah langsung masuk ke dalamnya kayak gini. Yeay, asik banget anak-anak bisa main-main ke Trans Studio ya. Nah, karena kita datangnya pagi banget, paling pagi kayaknya, jadi jangan lupa untuk foto-foto dulu, mumpung lagi sepi kan. Nah, langsung aja kita lihat-lihat kondisi di dalam Trans Studionya. Dari pintu utama itu kita udah lihat banyak banget gedung-gedung yang lucu banget dan bercahaya banget. Jadi ini kayak kota indoor gitu ya teman-teman. Yang pasti di dalam sini dingin, nggak panas, adem, AC-nya cukup banget. Lalu kita akan cari-cari dulu apa yang mau kita naik di dalam ya. Nah, banyak banget nih yang mau kita cobain. Ada permainan indoor juga outdoornya ya. Nah, udah jalan-jalan ke dalamnya kayak gini. Mata anak aku udah langsung tertuju sama permainan vertigo kayak gini ya. Lalu juga di ujung situ ada bus yang bisa kita naikin, tapi nggak bisa jalan ya. Ini kayak bus-bus aja buat anak-anak yang suka bus. Dan anak aku langsung dong udah pengen naik ke sini ya, saking demennya kayak sama bus sekolah gitu. Ya udahlah, kita kasih mereka naik. Lalu kita akan ganti racing ya. Nah, untuk racing Koko nggak bisa naik nih, jadi cuma anak-anak berdua aja sama papanya. Ya, seperti biasa ya teman-teman, kalau mau fotoin anak-anak tuh biar bisa fokus semua tuh susah banget ya. Jadi ya seadanya aja lah yang difoto ya. Maupun kadang-kadang ngarahin anak-anak buat naik ke satu wahana itu susah banget ya. Ya, biar susah tapi seru juga sih. Jadi punya pengalaman bersama anak-anak pergi liburan dan juga ngatur ini dan itunya ya. Jadi lebih seru dan lebih asik aja gitu. Nah, ini juga beberapa foto waktu kami baru masuk pertama kali ya. Dan aku minta anak-anak si Adop dan si Ana untuk main racing. Sementara aku dan si Koko atau Alfred kita akan masuk ke wahana yang simple aja. Jadi kali ini yang pertama kali aku ajak si Alfred, kita akan masuk ke Ocean World ya. Di Ocean World itu ada apa aja sih dalamnya? Nah, kayak gini nih. Di depannya yang pasti ini dunia laut ya teman-teman. Nah, pertama masuk udah langsung ada spot kayak gini. Alfred langsung action dong mau minta difoto gitu ya. Nah, di dalam dunia laut ini akan dijelaskan berbagai macam kehidupan di dalam dunia laut, tentu saja dari laut yang paling dalam sampai laut yang paling luar. Ada jenis ikan-ikan apa aja, terus bisa menyusuri apa aja di dalam laut. Ada juga ikan hiu yang besar, ada ikan-ikan piranha juga ya. Tuh ada gambar apa tuh? Coba lihat tuh. Coba lihat gambar apa? Yuk, yuk.
Nah, si Alfred anteng banget nih untuk mengenal dunia laut nih melalui komputer ini. Asik banget dia, sampai disuruh pergi nggak mau. Nah, di sisi lain si Papa dan si Cece juga Dede mereka main balapan kayak gini teman-teman. Nah, ini kata si Papa agak susah kalau mau di video, jadi videonya nggak sampai full ya teman-teman, tapi ini asik banget dan mesti diarahin gitu. Nah, setelah kita asik bermain, kita akan pergi ke wahana berikutnya, yaitu si bolang ya. Jadi kalau di Dufan namanya Ramasinta ya, kalau ini si bolang. Nah, untuk menuju si bolang, terowongannya ini cukup panjang banget ya teman-teman, sampai kita harus masuk ke tempat-tempat kayak gini. Lalu langsung aja udah ada kayak kereta yang buat kita bisa jalan naik kereta itu menuju dunianya si bolang. Koko di tengah aja. Iya, pangku aja deh. Tuh Koko, si bolang Koko. Tuh, hai. Kalian bocah-bocah. Bocah-bocah. Nyayang. Koko baru mulai. Si bolang. Nah, di dalam dunia si bolang ini kita diajak berjelajah ke seluruh daerah-daerah di Nusantara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke nih ada semua di dalam sini. Jadi benar-benar kayak berpetualang di berbagai pulau di Indonesia. Nah, selain kita mengenal budaya, adat, dan juga pulau-pulau di seluruh Nusantara, kita juga diajak sama si bolang untuk menjelajah di air, di darat, di hutan, dan juga permainan-permainan seperti ini dikenalkan sama dunia si bolang buat anak-anak. Dan juga di sini ada korasel kayak gini ya, jadi kayak permainan anak-anak yang suka dimain oleh si bolang itu ada semua di sini. Anak-anak seneng banget loh lihat si bolang ini. Nah, setelah asik dengan kehidupan si bolang, kita sudah selesaikan wahana yang tadi, kita keluar. Lalu kita lihat-lihat wahana yang lain ya, yang mungkin akan kita naikin dulu bersama dengan Alfred dan Dodo ya, yang agak ringan-ringan aja. Karena untuk yang wahana yang agak berat tuh kayak misalnya kayak kora-kora atau misalnya roller coaster gitu, itu hanya bisa dinaikin sama si Nana gitu ya. Nah, ini lantai dari Trans Studio ini lucu loh teman-teman. Jadi ada gambar-gambar piano, ada gambar-gambar angka, ada gambar-gambar ular-ular seperti ini. Jadi anak-anak tuh juga lihat di lantainya tuh seru banget gitu ya. Nah, keadaan Trans Studio di dalamnya itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi ada adventure, ada juga
dunia lain dan sebagainya gitu ya. Nah ini kita lagi bingung kita mau kemana gitu ya, kemana dulu gitu. Nah lalu kita jalan-jalan dan kita lihat di daerah-daerah sini, dan anak-anak jadi pengen makan deh. Nah akhirnya anak-anak pengen makan dulu, jadi kita akan ngantri hotdog di sini sambil nungguin papa sama Cece ngantri. Kita duduk-duduk di deket-deket sini ya, jadi nungguin mereka juga ya. Nah setelah asik pilih-pilih dan nanti juga kita makan dulu, lalu kita langsung ke next wahana, yaitu kita mau naik balon udara ya teman-teman ya. Karena setahu yang aku baca, balon udara itu agak lama ngantrinya karena jadi favorit banget ya. Nah ini langsung aja setelah selesai makan kita langsung ke Sky Pirates ini ya teman-teman ya. Nah untuk ke Sky Pirates ini kita harus ngelewatin jalan seperti ini, seperti biasa. Lalu kita akan menaiki tangga yang lumayan tinggi untuk ke atasnya ya. Nah tangganya tuh kayak gini teman-teman, jadi agak sedikit curam juga, tapi bisa kalau dinaikin sama anak-anak. Cuma aku karena bawa Alfred harus lebih hati-hati. Nah teman-teman, ini kita sudah ada di atas dari kapal udaranya ya, seperti ini ya bentuk kapalnya. Kalau dari sisi kita naik, jadi kita duduk di dalam, bisa berlima, bisa berenam ya. Lalu kita bisa melihat keindahan dari Trans Studio dari atas ini ya. Walaupun cuma sebentar, tapi ini cukup menghibur dan anak-anak cukup suka juga dengan wahana ini ya. Karena bentuk kapal udaranya yang lucu dan juga bisa adem banget di atas ini. Terus juga bisa lihat-lihat pemandangan dari atas ini. Teman-teman, dari atas ini juga kita bisa lihat wahana-wahana yang mungkin akan kita jadikan destinasi berikutnya setelah wahana ini ya. Jadi kelihatan banget dari atas ini, jadi kalian bisa pilih-pilih yang kira-kira kalian maunya yang apa gitu ya. Hai Koko. Ya. Nah teman-teman, ini adalah beberapa foto kami waktu di dalam arena dari Trans Studio ya. Jadi ini ada bagian-bagian spot foto yang cakep-cakep banget. Kalian jangan lupa foto di sini karena buat anak-anak ini lucu banget ya. Nah teman-teman, setelah foto-foto kita langsung ke arena berikutnya, yaitu Conclimb. Ya, Conclimb ini seperti namanya, kita akan belajar climbing ya. Nah ini ada ukuran buat anak-anak tertentu untuk bisa panjat di sini ya. Jadi mereka harus pakai baju khusus supaya bisa manjat di sini. Yuk langsung aja kita ngantri di sini dan kita lihat apakah si Cece Nana dan Dede Dodot bisa manjat dengan bagus ya. Ternyata dari dua anak ini mereka juga punya karakter yang berbeda untuk panjat tebing loh. Ada yang takut-takut berhenti di tengah aja, ada yang keberanian terus jatuh. Nah dari wahana panjat tebing ini kita langsung ke wahana berikutnya, yaitu wahana yang cukup menarik juga di sini, yaitu kayak sirkus gitu yang cuman satu hari satu kali aja dimainkan. Namanya ada Kadabra. Ya, nah dia modelnya seperti di gedung teater gitu ya teman-teman, kayak gini. Nah ini tuh kayak pertunjukan sulap gitu buat anak-anak dan dewasa. Tapi buat anak-anak yang mungkin belum begitu ngerti, lebih baik dijaga yang benar karena ini ada adegan-adegan kayak menggunakan pisau seperti itu ya. Jadi
agak mengagetkan lah. Terlebih dahulu, dihitungan mundur mulai dari 3 sampai 1 saya minta tepuk tangan dan teriakan dari Anda sebanyak mungkin. Bisa? Baik, bersiap dengan diri Anda. 3, 2, 1. Nah, overall atraksinya bagus banget karena ini sulap, sirkus gitu juga ada. Tapi buat anak-anak yang masih belum mengerti, ada lebih baiknya juga ditutup matanya karena ada api pisau seperti itu ya. Jadi agak-agak menakutkan juga sih buat anak-anak dan mengagetkan gitu ya. Nah, setelah atraksinya mulai itu, kita tidak boleh lagi untuk mengambil video ataupun rekaman untuk di area ini karena bisa mengganggu dari sulap itu sendiri ya. Jadi gak bisa tahu dan gak bisa di video ini. Nah, selesai dari atraksi ada Kadabra ini, kita langsung ke pertunjukannya Baby Shark. Dolphin fan aja. Pas ada. Nah, waktu atraksi ini anak-anak tuh seneng banget ya teman-teman. Tapi sayangnya si Alfred itu takut untuk foto-foto sama ikon yang ada di depan situ. Kalau Anna alasannya karena udah terlalu besar, dia malu juga. Karena menurut dia kayak kurang pantas lagi itu ya foto-foto sama yang kayak gitu-gitu. Ya sudahlah, jadi yang foto kebanyakan semuanya itu si Dodot aja. Nah, di atraksi terakhir ada dikasih salju-saljuan kayak gini nih. Anak-anak juga seneng banget loh main-main salju kayak gini. Walaupun si Alfred agak-agak takut gini loh. Nah, setelah habis show-nya, kita langsung foto-foto nih sama ikon-ikonnya. Nah, ini beberapa foto yang diambil oleh Papa, foto Adot bersama dengan ikon-ikon Baby Shark-nya. Ya, jadinya dia sendirian deh, karena Kokonya nggak mau foto, Cecenya juga nggak mau foto. Ya, jadi pos-posin ya Dodot, foto-fotonya jadi banyak banget sama ikon-ikon Baby Shark-nya. Nah, setelah asik foto-foto, ini keadaannya udah sore banget. Jadi Trans Studio ini hanya buka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya teman-teman. Jadi kalian harus pos-posin banget tuh seharian karena bisa jadi waktu terakhir wahananya udah mau tutup kayak gini ya. Jadi anak-anak langsung masuk ke area dunia lain dan sebagainya, buru-buru deh. Nah, terakhir sebelum ditutup untuk Trans Studionya ada parade ya teman-teman. Nah, kayak gini kita lagi nunggu paradenya sambil lihat-lihat keadaan Trans Studio di dalamnya. Jadi ini ada beberapa wahana juga yang lagi under maintenance nih, kayak yang action special effect ini. Terus juga yang roller coasternya gitu ya. Nah, untuk makan tadi sempet kita makan di Wendy's ya. Cuman saya agak kecewa aja karena makanan itu variasinya hanya cuma satu aja di dalam sini, dan tempat Wendy's-nya itu nggak dibersihin, jadi kelihatannya itu banyak tumpukan-tumpukan kotak-kotak makanan orang gitu. Ya, apalagi di masa liburan ini kan pasti rame dan harus mesti dibersihin terus ya. Dan inilah teman-teman atraksi terakhir di Trans Studio Bandung sebelum Trans Studionya tutup ya. Jadi ada parade kayak gini nih teman-teman. Jadi ingat waktu ke Disneyland ya, selalu ada penutupan parade seperti ini. Hanya saja bedanya di sini nggak ada kembang api ya, karena di indoor area. Nah, seperti ini, jadi banyak princess-princessnya, ada mobil-mobil juga kayak gini. Bagus banget sih dan lucu ya.
Dengan berakhirnya parade ini dan sedikit show dari si kura-kura ini, berakhir juga perjalanan kita di Trans Studio Bandung hari ini, teman-teman. Nah, seiring berjalan waktu kita mau keluar, ternyata ada beberapa wahana yang belum dinaikin oleh Annabelle dan dia pengen banget, jadi ternyata masih bisa. Jadi Ana bisa naik wahana yang menarik yang terakhir kali ini ya. Hello buddy, welcome to my underwater world. Wow, celebrate this happiness in the deep of your heart and enjoy the bubble. Nah, ini wahana yang cukup menantang juga nih. Dan Ana itu cuma berdua aja sama satu orang lagi untuk naik wahana ini. Dia berani banget ya. Aku lihat aja kayaknya udah nggak sanggup deh. Kayaknya bukan zamannya aku lagi untuk naik-naik kayak gini nih. Kalau anak-anak masih bisa ya. Nah, untuk Dodot tuh sebenarnya mau naik tapi tidak bisa karena tingginya kurang. Nah, teman-teman, ini adalah wahana terakhir yang kita naikin dan langsung kita bergegas untuk pulang ya ke hotel. Dan ini adalah beberapa koleksi foto-foto kita di Trans Studio Bandung ya. Lalu setelah itu kita udah lelah dan kita akhirnya pulang ke hotel ya. Di hotel nanti untuk makan malamnya kita akan pesen menu yang cukup legendaris juga nih di Bandung. Nah, untuk makan malamnya kita pesen online aja di hotel, yaitu nasi Ibu Cijantung ya. Nah, kayak gini kita udah ada alamatnya juga, itu di Jalan Kemuning. Ini asli dari Purwakarta ya. Nah, kita pesen ayamnya, tahu, dan juga bermacam-macam ya. Nah, ini dia keseruan kami di hari kedua. Di next saya akan kasih video di hari ketiga kita di Bandung ya. Sampai jumpa lagi di video yang ketiga. Dadah!